Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adam Raka Eka Sara dalam serial kombinatorik ya. Di pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan terkait dengan aturan dasar menambah ya. Kita tahu bahwa aturan dasar menghitung pada kombinatorik ada dua ya. Yang secara dasarnya pertama ada penjumlahan atau penambahan, yang kedua adalah perkalian. Digunakan perkalian itu terutama ketika himpunannya saling lepas ya. Jadi tidak ada hubungan antara unsur satu dengan yang lainnya. Saya ulangi ilustrasinya, ketika saya akan berangkat dari Semarang ke Yogyakarta, ketika pilihannya naik bis, itu ada 3 cara. Kemudian jika menggunakan moda katakanlah kereta api itu ada 4 cara, ya. Maka perjalanan dari Semarang ke Jogja ini jumlah kemungkinan caranya jika datanya seperti ini adalah totalnya 7 cara. Ada sebuah kasus lain, jadi ada kaidah yang berbeda ketika ada penggunaan yang beririsan ya, beririsan. Contoh dalam suatu kelas terdapat 15 orang yang suka pelajaran matematika, kemudian terdapat 10 orang yang suka pelajaran fisika. Jika tidak ada siswa di kelas ini yang menyukai matematika dan fisika secara bersamaan, maka totalnya ini bisa langsung dijumlahkan ya, 25 orang. Ya. Tetapi ketika terdapat siswa yang memiliki kesamaan dua-duanya gitu ya, katakanlah di sini ada 4 orang suka matematika dan fisika, maka 25 ini tidak selesai sampai sini ya. Ini harus dikurangi dulu dengan 4. Ya, jadi 21 orang. Bagaimana mengilustrasikan ini? Salah satu instrumen yang digunakan di dalam pembelajaran matematika yang ada di sekolah untuk menggambarkan ini biasanya memakai yang namanya diagram Venn ya. Diagram Venn. Jadi kalau ada yang beririsan maka biasanya ada digambarkan dengan 2 irisan lingkaran ya. Jadi caranya kalau kita menggunakan diagram Venn, pastikan kita dudukan dulu ada berapa lingkaran yang harus digambar. Karena hanya ada matematika dan fisika, maka kita buat 2 lingkaran, di mana setiap lingkaran harus kita namai ya. Ini katakanlah untuk mat, yang ini untuk fis. Nah, caranya kita isi dulu yang tengahnya ya. Ibaratkan bahwa ini sebuah suatu wilayah ya, di mana wilayah ini digambarkan dengan luasan dari lingkaran ini, di mana ketika ada 4 orang yang suka matematika dan fisika, maka 4 orang ini menghuni wilayah daerah sini. Sehingga ketika
katakanlah 4 orang ini A, B, C, D itu ya, orangnya itu, maka dia tidak perlu diperhitungkan dalam, eee, wilayah yang lain. Artinya apa? Matematika yang jumlah totalnya adalah 15 orang, itu tersisa 11 orang untuk menempati wilayah yang di sini ya, yang di sini. Karena 4 orang sudah punya tempat tinggal di sini, jadi totalnya adalah 15. 15 itu lingkaran yang sebelah kiri. Sementara lingkaran sebelah kanan itu mewakili oleh fisika, 4 orang sudah punya tempat tinggal di tengah, sehingga tersisa adalah 6 orang saja di sebelah paling kanan, ya. Sehingga total dari seluruhnya adalah penjumlahan dari 11 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 21, sehingga totalnya 21 orang. Oke, jadi secara umum kita dapat rumuskan bahwa kalau ada 2 elemen ya, akan dicari berapa sih jumlah total dari elemen itu. Biasanya dilambangkan dengan Na gabung B ya, gabung ini berarti gabungannya dari A dan B itu sama dengan jumlah anggota dari A ditambah jumlah anggota dari B dikurangi irisannya. Irisan itu adalah yang sama-sama eh, dimiliki oleh A dan B, digunakan bersamaan. Jadi ini rumus umumnya. Oke. Kalau ini masih 2 elemen, ini kan masih mudah ya. Sekarang kita coba kasus yang lebih rumit ya. Kasus yang lebih rumit. Katakanlah ada 3 elemen dalam suatu persoalan. Contoh seperti ini ya. Contohnya katakanlah ada asrama putri. Di dalam asrama putri ada 20 orang berlangganan majalah. Majalahnya katakanlah majalah Femina gitu ya. Kemudian ada 17 orang berlangganan majalah Gadis. Ini singkat F, ini singkat G ya. Kemudian ada 13 orang berlangganan majalah Kartini. Kita singkat saja dengan huruf K. Nah, kemudian ada 7 orang yang berlangganan Femina dan Gadis. Ya. Kemudian ada 5 orang yang berlangganan Femina dan Kartini. Ada 4 orang berlangganan yang belum apa ini, Gadis dan Kartini. Ya. Dan terakhir 1 orang berlangganan ketiganya, berarti F dan G dan K. Kemudian setiap orang berlangganan minimal 1 majalah. Pertanyaannya berapa total putri dalam asrama tersebut. Oke. Ini lebih rumit dari yang tadi ya. Jadi ada 3 elemen. Di sini katakanlah kita buat 3 lingkaran berarti ya. Ada 3 lingkaran yang akan kita buat. Oke, kira-kira begitu lingkarannya ya. Jangan lupa setiap lingkaran kita namakan. Berarti ini ada F, ada G, ada K.
Nah, bagaimana cara menggambar diagram Venn ini? Diagram Venn yang diisi adalah yang merupakan irisan yang paling banyak dulu. Berarti ini ya, ini adalah irisan yang paling banyak karena teriris dari 3 lingkaran, yaitu F, G, dan K. Yang banyaknya adalah 1 orang. Sehingga 1 orang dari anggota asrama putih ini sudah memiliki tempat tinggal di sini. Lanjut ke irisan yang lebih sedikit. Kalau tadi irisan 3 lingkaran, sekarang irisan 2 lingkaran. Kita lihat ada Gadis dan Kartini. Gadis dan Kartini ini total yang berlangganan ada 4 orang. Sementara Gadis Kartini kan ini ya gambarnya, sorry. Saya ganti apa? Saya ganti ininya dulu ya, warnanya dulu. Saya ganti warnanya dulu. Jadi ini ya. Nah, ini Gadis dan Kartini ini lingkarannya seperti di sini sebesar ini kan sebenarnya ya. Dia beririsan 2 tuh di sini Gadis dan Kartini itu kan ya. Sementara 1 orang kan sudah punya tempat tinggal di sini. Sehingga tersisa 3 orang yang ada di sini. 3 orang. Gitu ya. Kita perbesar, bisa perbesar. Sorry. Oke, bisa ya. Nah, kita lanjut. Irisan antara Femina dan Gadis itu 7 orang, berarti sisa 6 orang di sini. Dan terakhir Femina dan Kartini itu ada 5 orang, berarti di sini ada 4 yang belum punya tempat tinggal. Nah, dari sini kita dapat mengisi lingkaran yang sebelahnya. Kita lihat Kartini. Kartini itu lingkarannya sebesar ini nih. Ya, sebesar ini. Jadi sudah ada berapa yang sudah punya tempat tinggal di sini? Ada 4, ada 1, ada 3. Berarti 8 orang sudah punya tempat tinggal pelanggan Kartini itu ya. Sementara totalnya ada 13, maka di sini sisa 5 ya. Jadi kalau dihitung 4 tambah 1 5, tambah 3 8, tambah 5 13. Cocok ya, ada 13 orang. Nah, sisanya adalah Femina 20 dan Gadis 17. Lihat Femina ya. Femina sudah ada rumahnya itu ada 6 tambah 1 tambah 4. Berarti kalau dijumlahkan itu 11 ya. 11. Berarti yang belum punya rumah ada 9 orang nih di sini. Dan terakhir Gadis yang sudah punya tempat tinggal itu adalah di sini 6, di sini 1, di sini 3. Berarti totalnya 10. Karena Gadis itu ada berapa? Gadis itu ada 17, maka yang belum punya tempat tinggal adalah 7 orang ya. Sehingga total dari seluruh anggota asrama putri itu ada berapa? Tinggal dijumlah aja semuanya. Berarti 9 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 5. Kalau kemudian ini semua dijumlahkan, maka 9 tambah 6 15 tambah 7 22 tambah 4 26 27 30 35. Totalnya adalah 35 orang. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa membuat perumuman ya, perumuman dari nilai ini menggunakan rumus yang tadi. Kalau tadi A gabung B, sekarang berarti kalau 3 A gabung B gabung C. Sederhananya adalah NA itu kan menyukai satu elemen ya. Itu dijumlahkan semuanya. Ya, NA tambah NB tambah NC. Kemudian dia dikurangi dengan yang menyukai masing-masing 2 elemen. Katakanlah NA irisan B menyukai A dan C, dan terakhir menyukai B dan C ya. Jadi
ketiga ini kan dia sama-sama menyukai 2 elemen ya, ya dijumlahkan, kemudian ini dikurangkan dari yang pertama ya. Nah, ketika ini jadi gambarannya ini semuanya dijumlah, kalau ini positif ya, ini negatif, maka positif lagi yang terakhir. Jadi sesederhana itu ya cara untuk menghitungnya. Sehingga yang tadinya yang paling awal itu adalah yang satu elemen nih, Na, Nb, Nc masing-masing menyukai satu saja, dijumlahkan semuanya, kemudian yang menyukai 2 masing-masing dijumlahkan, yang 3 juga dihitung, kemudian berurutan selang-seling tanda pacanya ya. Jadi pertama positif dulu, kemudian negatif, kemudian positif. Begitu juga ketika elemennya lebih dari 3 ya. Kalau 3 mungkin masih bisa digambar dengan diagram Venn, tapi kalau sudah banyak, katakanlah ada 10 macam lingkaran ya, itu akan sangat rumit jika digambar di diagram Venn. Tetapi pada prinsipnya adalah kita bisa menggunakan kaidah ini ya. Jadi yang sama-sama menyukai satu dijumlahin semua, yang sama-sama menyukai 2 dijumlahkan, dan seterusnya seperti itu. Dan nanti ini yang tadi dijumlahkan itu dikasih tanda bilangannya ya. Yang pertama positif dulu, kemudian negatif, kemudian positif, dan seterusnya selang-seling gitu ya. Baik, saya kira itu untuk serial kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.